Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 17 Oktober berjudul Standar Penghakiman. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Ayat intinya diambil dari Yakobus 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Mari kita dengarkan penjelasannya. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan atau ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Orang bijak itu berkata, "Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang." Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dicatat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Rasul Yakobus menasihatkan saudara-saudaranya, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bagian dalam kebangkitan orang-orang benar. Yesus berkata, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Dicatat dalam Lukas 20 ayat 35 dan 36. Dan sekali lagi, ia menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dicatat dalam Yohanes 5 ayat 29. Orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup. Oleh sebab itu, mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka diperiksa dan kasusnya diputuskan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dicatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dicatat dalam Ibrani 9 ayat 24. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 504 dan 505. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang standar penghakiman. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diajarkan bagaimana pelayanan Yesus sebagai pembela memohon kepada Allah atas nama kami manusia yang berdosa. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan memahami firman yang sudah kami dengarkan, untuk selalu mengingat akan pelayanan Yesus di bait suci surgawi, menjadi perantara antara manusia dan Allah. Dan biarlah melalui pelayanan ini, kami boleh memperoleh kesempatan untuk diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga, hidup bersama dengan semua umat tebusan sepanjang zaman. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.